Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis kasus pada video dan berita pada mata kuliah Profesi Bimbingan dan Konseling. Anggota dari kelompok 4 sendiri, yang pertama ada Adi Ilham Nugrayana, yang kedua Fajar Zulfik Nur Muhammad Zen, yang ketiga Granisia Herdiani, yang keempat Hakika Rifda Salma, dan yang kelima Lila Kurniawati. Saya Granisia Herdiani akan menjelaskan mengenai highlight pada video. Pada tayangan video tersebut, terdapat beberapa siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah, lalu diberikan pengarahan oleh guru BK. Namun pengarahan tersebut bersifat hukuman, dengan cara para siswa yang melanggar tata tertib tersebut disuruh berdiri di bawah terik sinar matahari. Menurut kelompok kami, perilaku guru BK tersebut tidak sesuai dengan kode etik profesi bimbingan dan konseling, karena yang pertama, guru BK menghukum siswa yang melanggar tata tertib dengan cara disuruh berdiri dan berjemur di bawah terik sinar matahari. Yang kedua, guru BK tidak membantu mencari penyebab masalah konseli mengapa melanggar tata tertib, tetapi malah diberikan hukuman. Yang ketiga, guru BK memberikan hukuman yang dapat menyebabkan kekerasan fisik dan psikologis konseli. Kode etik yang dilanggar, yang pertama, pada bab 3, pelaksanaan pelayanan pada poin D nomor 1, tanggung jawab terhadap konseli. Pada poin A, konselor menjunjung tinggi dan memelihara hak-hak konseli sehingga terwujudkan dengan cara yang baik seiring dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi konselor. Dalam tayangan video tersebut, guru BK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Karena tugas seorang guru BK sendiri adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi pada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta membantu memecahkan masalah pada siswa. Tetapi jika ada siswa yang melanggar tata tertib dan guru BK memberikan hukuman dengan tindak kekerasan fisik, akan sangat berpengaruh pada psikologis siswa tersebut. Maka guru BK tersebut mengabaikan hak-hak siswa dalam pemberian bimbingan. Kode etik yang dilanggar yang kedua pada bab 3, pelaksanaan pelayanan pada poin D nomor 1, tanggung jawab terhadap konseli. Pada poin B, konselor secara penuh membantu konseli dalam mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mendorongnya untuk mencapai solusi atas permasalahannya dan mencapai perkembangan diri secara optimal. Dalam hal ini, guru BK tidak mengimplementasikan kode etik tersebut. Terlihat dalam tayangan video bahwa guru BK tidak membantu memberikan jalan keluar terhadap penyebab masalah konseli mengapa ia melanggar tata tertib sekolah. Sebaliknya, guru BK malah memberikan hukuman, yang mana hukuman tersebut dapat menyebabkan perkembangan potensi diri pada siswa tidak berjalan optimal, dan juga tidak memperbaiki pandangan siswa terhadap guru BK sendiri sebagai polisi sekolah, karena hukuman yang diberikan juga bukan hukuman yang mendidik. Di sini Lila Kurniawati akan menjelaskan tentang highlight berita tentang artikel guru BK bimbing siswa pelanggaran tata tertib di MTSN Pugahan Tanjung. Dilihat dari gambar artikel tersebut, ada seorang guru BK yang sedang memberikan layanan bimbingan dan mengarahkan beberapa siswa yang melanggar tata tertib di sekolah tersebut. Konselor juga berharap siswa yang melanggar dapat merefleksikan diri atas kesalahan yang diperbuat dan diharapkan tidak mengulanginya kembali. Konselor di sekolah tersebut juga memberikan layanan terhadap siswa-siswa lainnya seperti layanan dasar, layanan perorangan seperti konseling individu dan bimbingan kelompok atau klasikal, yang ditujukan kepada konseli dan peserta didik agar dapat memenuhi tugas perkembangannya secara optimal. Menurut kelompok kami, hal yang dilakukan oleh konselor tersebut sesuai dengan kode etik konselor, yakni pada bab 3 pelaksanaan pelayanan di poin C bahwasannya konselor memahami permasalahan yang dialami oleh konseli dan menjadikan konseli sebagai subjek yang perlu dibantu dan diberikan solusi yang tepat. Kemudian di poin D, konselor memahami dan memposisikan konseli sebagai subjek yang berpotensi dan mampu mencapai sebuah solusi permasalahan yang dialaminya dan juga mengembangkan diri lebih baik lagi. Nama saya Adi Ilham Nugrayana. Di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu saran ditujukan kepada guru yang bersangkutan. Nah, untuk guru yang bersangkutan, saya memberi saran bahwa pelanggaran itu boleh dihukum, tetapi terdapat proses-proses yang nantinya akhirnya jika misalkan siswa tidak mematuhi peraturan, baru mereka dihukum. Yaitu yang pertama, jika mereka melakukan kesalahan seperti kesiangan pada waktu yang pertama,
berilah toleransi dan juga kita hanya perlu tahu alasan mengapa dia terlambat. Nah, mungkin jika selanjutnya terlambat lagi, beri pengertian bahwa misalkan terlambat tuh eh, hal yang boleh, tetapi tidak boleh dilakukan secara sering. Karena pasti setiap orang mengalami keterlambatan karena suatu hal gitu. Nah, yang misalkan siswa melakukan hal tersebut lagi, kita dapat eh, membawa mereka untuk eh, membicarakan apa yang terjadi kepada dirinya agar siswa itu lebih terbuka apa masalahnya, karena pasti di balik kesiangan ataupun itu ada masalah di baliknya. Mungkin bisa saja dia tidurnya kemalaman, terlalu banyak tugas, banyak kegiatan. Nah, kita sebagai guru BK harus dapat mengerti setiap siswa mereka memiliki beban masing-masing. Nah, oleh karena itu seharusnya tidak langsung dihukum secara langsung itu seperti dijemur ataupun diberdirikan selama itu, tetapi diberi bimbingan agar mereka bisa sadar kalau misalkan kesiangan itu merupakan hal yang melanggar peraturan. Nah, mereka nantinya akan lama-lama secara tidak langsung sadar jika kesiangan itu mengganggu proses belajarnya. Terima kasih. Saya Hakika Rudasama akan menjelaskan mengenai saran yang akan diberikan kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan bisa memberikan pembinaan kepada guru BK maupun guru non-BK untuk mencapai standar mutu dan profesionalisme guru, sesuai dengan tugas Dinas Pendidikan dalam memfasilitasi pengembangan karir pendidik yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan bisa bekerja sama dengan P4TK dan LPMP dalam upaya pengembangan diri, pembinaan karir, profesionalisme guru, serta pemenuhan kompetensi kepribadian yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berkenaan dengan kemantapan, kestabilan, kedewasaan, kearifan, dan kewibawaan guru atau konselor. Pembinaan yang diberikan kepada guru BK dalam meningkatkan profesionalismenya di sini merujuk pada tindakan yang seharusnya diterapkan dalam menegakkan kedisiplinan siswa, yaitu lebih ke memberikan peringatan dan memberikan layanan secara individu atau kelompok terhadap siswa yang melanggar tata tertib daripada memberikan hukuman kepada siswa secara fisik. Kemudian pembinaan juga diberikan kepada guru non-BK atau komponen sekolah yang lain agar sejatinya mengerti kinerja guru BK bukan sebagai tata tertib sekolah. Namun, guru non-BK pada bagian tata tertib bisa berkolaborasi dengan guru BK untuk menegakkan kedisiplinan siswa. Selanjutnya, saran yang ditujukan kepada APKIN. Saran dari kami untuk APKIN, yang pertama, APKIN harus tegas dalam menegakkan kode etik agar konselor tidak melakukan kesalahan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Kemudian, berhubung jumlah konselor saat ini masih kurang, workshop atau pelatihan kepada guru-guru dan juga kepada sekolah yang masih belum adanya guru BK. Berhubung guru BK di sekolah masih belum merata di semua sekolah, sehingga mengharuskan guru mata pelajaran atau guru lain menjadi pengganti guru BK. Nah, kemudian guru pengganti BK ini bisa diberikan pelatihan atau workshop sehingga guru BK pengganti ini mengerti dasar dari pelayanan bimbingan dan konseling yang baik dan benar. Baik, cukup sekian dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.